kenapa ada banyak pemegang saham tapi kok hanya Medina yang melaporkan? Guys, di sini ada 3 pemegang saham sudah jadi terlapor, termasuk Mas IR di dalamnya. Dan laporan saya sudah naik ke tahap sidik. Artinya, gak main-main loh polisi menaikkan ke tahap sidik. Dan pasal yang ditambahkan penyidik adalah pasal 55 ayat 1 KUHP. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Perseteruan Irwansyah dengan Medina Zain makin runcing saja. Adik ipar Ayu Azhari ini terus menyerang Irwan yang jelas-jelas sudah diseretnya ke jalur hukum dengan tuduhan penggelapan. Ya, dugaan itu sudah dilaporkan Medina ke Polrestabes Bandung pada bulan Oktober 2019 lalu. Irwan sudah berusaha klarifikasi, tapi Medina merasa punya bukti kuat atas penggelapan yang dilakukan Irwan. Memanasnya suasana membuat Laudia Cynthia Bella yang juga punya saham di bisnis kue Medina dan Irwan akhirnya ikut angkat bicara. Istri Engku Emran ini membela Irwansyah dalam pernyataan tertulis di akun media sosialnya. Asal muasal perseteruan Irwansyah dengan Medina Zain itu terjadi saat Medina menduga Irwan telah melakukan penggelapan. Aliran uang yang semestinya masuk ke kas perusahaan mereka justru mengalir ke perusahaan lain yang ironisnya adalah milik Irwansyah pribadi. Irwan berdalih, aliran uang ini adalah fee management yang sudah diketahui pemegang saham lain. Mengetahui hal ini, murkalah Medina. Banyak yang bertanya, kenapa ada banyak pemegang saham tapi kok hanya Medina yang melaporkan? Guys, di sini ada 3 pemegang saham sudah jadi terlapor, termasuk Mas IR di dalamnya. Dan laporan saya sudah naik ke tahap sidik. Artinya, gak main-main loh polisi menaikkan ke tahap sidik. Dan pasal yang ditambahkan penyidik adalah pasal 55 ayat 1 KUHP yang maknanya kurang lebih ada kerjasama beberapa orang atau turut serta dalam melakukan dugaan kejahatan. Jadi kalian bisa cernakan kenapa yang lain gak mau lapor, wong mereka sudah jadi terlapor. Kemarin kami mendapatkan informasi dari pihak kepolisian penyidik bahwa kasus ini sudah naik ke penyidikan. Artinya penyidik mempunyai keyakinan bahwa benar adanya suatu dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh Medina. Irwan dan Medina sejatinya adalah 2 sahabat yang melakukan simbiosis saling menguntungkan. Biro travel umroh milik Medina selalu mengajak Irwan sebagai artis. Tak disangka, 2 insan yang kemudian bersekutu dalam sebuah usaha kue kekinian jadi seteru di media sosial. Mereka juga tak segan-segan saling buka kartu di media sosial. Seolah follower mereka adalah hakim yang akan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Sampai sekarang, saya sudah mengajukan beberapa kali permintaan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang independen tapi tidak pernah mau dilaksanakan. Jadi aneh, masa kalau nggak ada apa-apa takut sih buat audit? Kasus hukum Irwansyah sebenarnya bukan cuma dengan Medina. 17 Maret lalu, seseorang bernama Farhan Rifki juga melaporkan Irwansyah ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penipuan. Farhan merasa ditipu setelah berinvestasi sebesar 1,7 miliar dalam bisnis kue yang dikelola oleh Irwan. Panen masalah tidak membuat Irwan dan Zaskia Sungkar istrinya tertekan. Hal ini bisa dimaklumi karena Zaskia saat ini tengah melakukan program bayi tabung. Tekanan berlebihan tentu tidak baik buat program bayi tabung Zaskia ini. Irwan dan The Sungkar Family malah sibuk dengan produksi sitkom keluarga mereka. Prihatin ya pemirsa ya dengan hubungan Irwansyah dan juga Medina saat ini. Pernah bersahabat dan bahkan melakukan simbiosis saling menguntungkan. Mereka sekarang berseteru hebat. Medina pun sudah memutuskan jalur hukum untuk menyelesaikan masalah mereka.